Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Masih bersama saya, Sofi Syarif. Kami masih belum bisa menghubungi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Meskipun sejak siang tadi sebenarnya kami sudah janjian dengan Pak Argo untuk membahas mengenai apa yang disampaikan hari ini terkait dengan kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Tapi yang jelas saat ini yang sudah hadir tentu saja adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Bung Boyamin masih bersama kami ya. Bung Boyamin begini, ketika dijelaskan oleh kepolisian bahwa ada pekerja tukang bangunan yang merokok lalu muncul api, saya membayangkan seberapa sih besarnya api dari rokok sampai kemudian tidak bisa dipadamkan sendiri oleh para tukang ini? Anda punya tanggapan soal ini tidak? Pastilah, masa sekelas rokok aja nggak bisa dipadamkan gitu kan? Kalau toh dibuang ke tempat sampah, paling ya timbul asap di sampah itu kan gitu kan, tempat sampah itu kan, kira-kira kan gitu kan, langsung bisa dipadamkan saya yakin sih kan. Kemudian alasannya ada pemicu yang lain kan gitu kan, ada suatu cairan yang mudah terbakar seperti solar, top cleaner katanya. Cleaner gitu kan, misalnya top cleaner. Itu pun kan juga di ruangan itu aja gitu kan. Saya yakin meskipun itu tukangnya itu sedikit, tapi 5 orang cukup lah saya kira kan untuk memadamkan itu sebenarnya kan gitu kan. Dan mestinya juga ada apar lah di situ juga di ruangan itu kan gitu kan. Dan juga pasti ada pendeteksi asap yang kebakaran itu biasa di kamar-kamar di ruangan-ruangan kantor yang modern itu kan pasti selalu ada kan. Masa nggak ada cipratannya juga gitu. Jadi dan kemudian ini Sofia, yang paling utama ketika menjalar ke ruangan lain dan yang lebih besar lagi saya masih timbul kecurigaan itu ketika menjalar ke gedung yang sebelah selatan. Ini kan dari utara. Dan di tengah itu ada seperti sekat satu ruang yang digunakan untuk lobi dan sampai ke atas itu ada seperti sekat-sekatnya begitu. Jadi mestinya ketika itu bisa dipadamkan atau apa itu yang sebelah utara tidak bisa menjalar ke sebelah selatan. Jadi ini sesuatu yang kemudian banyak masih pertanyaan kalau mau dianalisa lebih jauh memang. Dan itu juga masa dari lantai atas kok turun ke bawah. Kalau biasanya kan dari bawah ke atas kan. Api itu kan naik ke atas kan arahnya kan itu. Masa dari lantai 6 turun ke bawah terus ke samping ke sebelah selatan. Itu yang menurut saya bahasanya kalau kembali imajinasi ke film tadi gitu kan bisa jadi di ruangan-ruangan yang lain ada sesuatu yang juga jadi pemicu, bisa jadi ada bensin juga di situ gitu kan. Dan pertanyaannya siapa yang menaruh kalau memang ada hal-hal yang bisa memicu juga gampang terbakar kan itu kan. Itu ya. Dan waktu itu sempat terpadamkan yang sebelah utara loh. Tiba-tiba membesar lagi ke selatan gitu kan. Jadi ini sesuatu yang memang masih banyak kalau pertanyaan apapun. Dan ini masyarakat terus terang aja masih penasaran dan curiga. Dan ini mudah-mudahan ini dari proses yang minimalis ini nanti mudah-mudahan masih teman-teman di Barreskrim penyidik masih membuka opsi untuk dikembangkan, digali lagi, tidak cukup sampai di sini begitu. Karena memang yang terbakar bukan gedung sembarangan begitu ya. Di situ banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani negara ini. Bung Boyamin sebentar, dalam program Kompas Petang tadi di Kompas TV Komisi Kejaksaan mengatakan bahwa kasus kebakaran Kejagung yang ditangani polisi sudah sesuai dan tepat. Faktor kealpaanlah yang menjadi penyebab kebakaran dan spekulasi harus diakhiri. Kita dengarkan lebih dulu cuplikan pernyataan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Proses penyidikan ini oleh undang-undang dan itulah tugas dari kepolisian kan sudah disampaikan. Kecuali apa yang disampaikan tadi meragukan, ya tentu akan menimbulkan pertanyaan. Tapi dari uraian peristiwanya, dari scientific evidence-nya, dan dari penjelasan yang secara kronologis sangat bisa kita terima, saya kira tidak ada alasan untuk kita meragukan hal itu. Dan ini sekaligus memberikan jawaban bahwa memang terbakarnya gedung kejaksaan itu karena kelalaian, sehingga apa yang selama ini berkembang sebagai spekulasi, saya kira itu harus Bung Boyamin, spekulasi harus diakhiri loh katanya. Ya nggak bisa lah, kan bisa aja nanti tiba-tiba ada bukti baru, bisa aja ada fakta baru, pengembangan dari juga induk perkaranya Joko Chandra, kan bisa aja
ternyata ada rangkaian-rangkaian juga nanti kan bisa jadi memungkinkan itu. Jadi dan saya yakin teman-teman kepolisian pun tidak akan berhenti sampai di sini, nanti tetap masih membuka opsi kemungkinan-kemungkinan baru gitu kan, dan itu dimanapun kepolisian termasuk di Indonesia pasti akan begitu. Sayangnya gini aja Sob ya, untuk urusan kebakaran ini kemampuan detektif partikelir saya kan memang belum bisa menjangkau ke sana kan. Kalau yang seperti kemarin surat jalan, KTP baru, Joko Chandra, terus kemudian red notice, kemudian paspor, itu kan saya bisa dapat dokumen dengan gampang karena kemampuan saya memang expert di situ, mudah-mudahan kan gitu. Tapi kalau kebakaran ini betul-betul kan masih nol saya kan gitu kan. Jadi ya setidaknya hanya dari analisa tadi aja gitu kan, dan itu sebenarnya juga masyarakat juga curiga, tidak yakin dengan proses-proses yang, karena apa? Penyidikan pertama kali itu diumumkan oleh teman-teman kepolisian kan pasal 187 juga, itu tentang sengaja melakukan kebakaran sehingga menimbulkan kerugian besar, gedung dan lain sebagainya. Lah itu saya maka paling tidak teman-teman kepolisian itu kan juga bisa merumuskan dari hasil penyelidikan gitu kan yang dilakukan sebelumnya, kemudian kan ditingkatkan penyidikan dan diumumkan kemarin 2 minggu yang kemarin atau berapa saya lupa, itu kan dikatakan dengan pasal 187 dan 188. Nah, kalau 188 itu kan berkaitan dengan memang lalai menimbulkan kebakaran kan itu. Nah, kalau 187 itu kan sengaja. Nah, setidaknya teman-teman kepolisian itu dari hasil penyelidikan kan ada gambaran bahwa ini ada sengaja yang membakar kan itu kan. Nah, proses sengajanya ini kan bisa aja ya tetap pelakunya dianggap ya tukang dan mandor itu misalnya kan itu kan. Nah, mereka sengaja ini dari gambaran, karena kalau puntung rokok seperti Sophia tadi katakan kan selalu masak puntung rokok begitu kan gitu kan. Nah, inilah yang jangan-jangan ini imajinasi kita satu hal tadi lah, kalau pembakar bayaran bisa saja menggunakan tangan-tangan tukang, tapi saya tidak menduduh tukangnya ini loh ya, nanti harus kita bedakan. Tapi begini, Anda merasa bahwa tadi kan Anda bilang semoga tidak berhenti sampai di sini. Pada kenyataannya saat ini yang dijadikan tersangka 5 orang adalah tukang. Menurut Anda, kira-kira polisi akan lebih lanjut menyelidiki, mengembangkan kasus ini, atau jangan-jangan berhenti sampai di sini, Bung Boyamin? Ya sementara memang berhenti sampai sini karena ini kan hasil penyidikan yang maksimal, penetapan tersangka. Dari dulu rangkaian penyelidikan ada isu yang tentang office boy yang punya uang banyak diduga itu, dan kemudian juga ada pejabat tinggi. Kemudian ketika penyidikan masih ada pasal 187, ketika penetapan tersangka tinggal pasal 188. Dan ini nampaknya teman-teman kepolisian ya apapun dari proses saintifik dan juga forensik tadi nampaknya cukup puas dengan hasil penyidikan dengan pasal 188. Bung Boyamin? Akibat kelalaian menimbulkan kebakaran. Bung Boyamin, ya begini. Gitu. Ini kan terjadi, kebakaran ini terjadi, prosesnya, kebakarannya, kemudian penyelidikannya sampai dengan hari ini pengumuman tersangkanya. Ini kan terjadi ketika harus kita akui kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia ini sedang agak goncang begitu. KPK kemarin punya masalah. Kemarin juga karena Joko Chandra, beberapa orang di kepolisian, bahkan sudah jenderal juga turut terseret. Menurut Anda, apa yang terjadi? Apa dari serangkaian kebakaran ini di Gedung Kejaksaan Agung, apa kesan yang bakal ditangkap oleh masyarakat? Ya apapun kalau yang diproses itu juga baru oknum jaksa Pinangki begitu, yang sekarang diproses pengadilan itu, kecurigaan masyarakat ini masih besar. Dan kemarin itu kebakaran itu kan masyarakat juga berspekulasi dibakar kan itu kan, dan saya pun ya tetap tidak menutup kemungkinan itu terbakar atau dibakar kan itu kan, karena awal-awal kan seperti di statement kan ini akibat konslet gitu kan. Setelah saya 2 hari kemudian setelah tanya-tanya kepada pensiunan PLN segala macam berani menjamin itu bukan konslet, saya katakan itu bukan konslet, baru kemudian memang ada proses serius untuk menuju ke situ gitu. Jadi ini yang sangat kemudian menurut saya menjadi agak yang menjadikan masyarakat pada posisi kepercayaan kepada penegak hukum kita memang jadi turun. Dan kemudian ini belum pulih karena apapun proses ini menjadi sesuatu yang anti klimaks tadi gitu kan. Harapan masyarakat ini kan proses masuknya Joko Chandra ini betul-betul dituntaskan, misalnya yang oknum imigrasi yang menerbitkan paspor juga belum
dimintai keterangan misalnya. Dan kemudian juga lurah juga berkaitan seperti apa, atau yang lain-lain lagi juga ini proses di oknum jaksa ini Pinangki masa sendirian hanya bersama Andi Irfan Jaya seperti itu. Jadi proses kepercayaan memang lagi turun-turunnya. KPK juga seperti kemarin naik helikopter yang saya juga laporkan kan begitu kan. Jadi ini nampak tahun ini tahun nggak enak untuk penegakan hukum. Yang jelas tidak hanya kasus Joko Chandra, saat ini kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan, tapi juga salah satu lainnya adalah Jiwasraya ya, itu tidak boleh kita lupakan. Bung Boyamin Saiman, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ingatkan, saya pelapornya juga Jiwasraya, jadi saya kawal terus juga. Gitu. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Bung Boyamin, selamat malam, terima kasih, sehat terus.